Selamat pagi Mbak dan Mas semuanya. Alhamdulillah kesempatan pada pagi hari ini kita masih bisa mengikuti perkuliahan. Hari ini adalah perkuliahan ekonomi kelembagaan pertemuan ke-12 ya. Sesudah UTS berarti ke 8, 9, 10, 11, 12, kelima ya. Berarti tinggal 2 pertemuan lagi nantinya sebelum memasuki ujian akhir semester. Baiklah, izinkan saya untuk bisa share screen ya, sudah tampak ya di layar. Hari ini dari mata kuliah Ekonomi Kelembagaan kita akan belajar tentang kelembagaan investasi dan ketahanan pangan. Jadi ada beberapa tantangan pembangunan di sektor pertanian. Yang pertama adalah perubahan iklim. Yang kedua adalah kondisi perekonomian global. Yang ketiga adalah gejolak harga pangan global. Keempat, bencana alam. Kelima, peningkatan jumlah penduduk. Keenam, aspek distribusi dan laju urbanisasi. Kita bicara yang pertama perubahan iklim, bahwa perubahan iklim kadang akan menjadi masalah utama. Kenapa? Ya karena akan terjadi gagal panen yang akan berakibat kelangkaan ataupun krisis panen. Ini banyak sekali kita temui ya, khususnya di beberapa sektor-sektor pertanian yang memang itu sangat vital dan juga memang berhubungan erat dengan perubahan iklim. Contohnya apa? Contohnya misalnya adalah cabai misalnya. Cabai itu kadang ada beberapa perbedaan harga ya, walaupun di satu wilayah ataupun provinsi yang sama. Misalnya saya pernah mengalami misalnya di daerah Magelang Raya itu misalnya harga cabai 60.000. Tapi kok di harga cabai di Pantura itu bisa 10-15.000. Nah, hal ini tentu akan mengakibatkan tanda tanya, ya kan? Kenapa? Ya, mungkin salah satunya adalah terkait perubahan iklim, ya. Artinya bahwa di wilayah tertentu akan ada perubahan iklim yang menciptakan kegagalan panen sehingga kondisi itu menyebabkan tingginya harga. Berikutnya adalah kondisi perekonomian global. Ini terjadi pelemahan nilai tukar rupiah. Krisis ekonomi akan berdampak pada pelemahan ekspor. Jadi saat rupiah melemah sehingga menyebabkan $1 itu menjadi lebih dihargai tinggi oleh rupiah ya, atau rupiah terdepresiasi, maka akan mengakibatkan jumlah ekspor ini akan menurun ya. Kenapa atau melemah ya? Ya karena mereka akan mendapatkan orang luar negeri akan mendapatkan barang kita lebih banyak dengan keuntungan kita yang sedikit. Nah, untuk hal ini kadang nanti akan menimbulkan hold dulu dari para pengekspor. Karena apa? Karena kok dijual di luar negeri tidak jauh berbeda dengan dijual di dalam negeri. Nah, sehingga ini yang mengakibatkan kondisi perekonomian global itu juga merupakan tantangan pembangunan dalam pertanian. Contohnya bahwa kita banyak sekali ya mengekspor beberapa produk-produk pertanian, termasuk juga seperti halnya tebu dan lain sebagainya, kita sudah bisa mengekspor. Tetapi bahwa kadang ekspor kita itu tidak banyak ya karena itu tadi, karena di luar negeri barang-barang kita di harga lebih murah dibandingkan di dalam negeri. Gejolak harga pangan global, ya, harga pangan yang berfluktuatif akibat perubahan iklim sehingga harga pangan menjadi mahal ya. Jadi gejolak di pasar global ini juga menyebabkan tantangan dari pembangunan di sektor pertanian ini tinggi di Indonesia. Ya, kenapa? Ya karena kita harus bersaing dengan berbagai negara-negara pengekspor pangan yang terbesar juga. Thailand, ya khususnya di Asia Tenggara, Thailand, Vietnam, dan lain sebagainya. Bencana alam, peningkatan jumlah penduduk ini juga menjadi faktor ya, semakin jumlah penduduk tinggi maka akan mengakibatkan banyaknya lahan pertanian yang tergerus ya menjadi lahan pemukiman berubah fungsi. Aspek distribusi ini juga karena kepulauan Indonesia sangat susah sekali untuk bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia dengan harga yang sama. Ya, artinya bahwa di sini lebih murah, sana sangat mahal. Misalnya di Papua, ya mungkin bisa 3 kali bahkan 5 kali lipat ataupun malah 10 kali lipat.
laju urbanisasi. Ya, ini artinya bahwa kadang pertanian itu dianggap remeh oleh masyarakat dan khususnya adalah generasi muda. Makanya saya juga mengajak untuk kalian ya nantinya jangan malu untuk bisa memiliki sawah, jangan malu untuk bisa punya sawah dan terjun di dalam sawah ya. Karena ya apa namanya kadang saat ini mereka berpikir yang simpel-simpel aja, investasi di pasar modal ya saham, lalu kalaupun tidak saham ya di perumahan elit dan lain sebagainya. Kenapa tidak kita coba investasi di sektor pertanian dalam wujud misalnya pembelian sawah, pembelian perkebunan, dan lain sebagainya. Artinya bahwa walaupun kalian nanti punya background dari ekonomi pembangunan khususnya, maka ya tidak menutup kemungkinan nanti kalian tetap menjadi seorang petani ya, petani yang sukses akibat dari pemanfaatan ilmu pertanian dan ekonominya. Nah, kondisi dan tantangan nasional. Ini kondisi bahwa kita juga harus sadar kita itu 250 juta jiwa ya dan dinamika penduduk kita itu sangat tinggi ya baik dari sektor urbanisasi maupun wanita ya lalu proporsi penduduk miskin masih besar ya ketergantungan terhadap beras ini sangat tinggi sekali ya dan juga masalah gizi artinya bahwa ini adalah kondisi real kita ya saat-saat ini ya artinya bahwa penduduk kita miskin juga masih tinggi ya ketergantungan terhadap berasnya itu juga masih tinggi ya kita bisa lihat bahwa kalau kita tidak makan nasi itu bukan ataupun belum dikatakan makan ya kan kita masih bermindset seperti itu dan saya juga seperti itu mindsetnya ya, ya karena memang ini merupakan kebutuhan dasar ya, untuk masyarakat di Indonesia. Kita harus garis bawahi di Indonesia karena tidak semua negara-negara itu banyak mengkonsumsi beras ataupun nasi ya karena mereka lebih suka gandum ataupun produk-produk olahan lainnya. Nah, dari kondisi ini akan menyebabkan peningkatan permintaan pangan yaitu berupa jumlah, mutu, keragaman dan keamanan pangan. Jadi dari 250 juta ini tentu akan meningkatkan jumlah pangan, itu pasti. Lalu akan memvariasikan dari mutu dan keberagaman dari pangan itu sendiri. Artinya bahwa 250 juta tidak keseluruhannya itu suka beras. 250 juta tidak keseluruhannya suka satu ataupun dua produk pertanian. Artinya banyak sekali produk pertanian yang akan mereka butuhkan. Dan keamanan pangan, maka segelintir juga itu yang akan dari 250 itu yang akan memfasilitasi atau memprioritaskan dari keamanan pangan. Kadang saat ini itu ada banyak sekali pangan yang justru itu bukan dibuat dari unsur pangan. Ya. Jadi kadang dibuat dari unsur kimia yang nantinya berubah wujud menjadi sebuah panganan. Nah, kadang ini yang menjadi permasalahan dan akan meningkatkan ataupun justru menurunkan dari keamanan pangan. Jadi kadang kalau snack-snack yang kalian makan ya itu kadang itu bukan wujud panganan tapi memang wujud bahan kimia yang saat itu diekstraksi dan lain sebagainya itu berubah menjadi panganan. Dan saat itu dimakan ya mengenyangkan tetapi tidak aman. Kadang seperti itu yang kita hadapi. Lalu dari kondisi ini muncullah tantangan. Kenapa kondisi realita yang ada akan ada muncul tantangan? Ya, karena beberapa lahan pertanian itu mulai dialih fungsikan, yaitu 100.000 hektar per tahun dari lahan pertanian itu dialih fungsikan menjadi berbagai macam sektor lainnya. Ada sektor industri, ya, manufaktur maksudnya, lalu ada sektor pemukiman dan lain sebagainya. Akses terhadap sumber pembiayaan, teknologi, informasi dan pasar itu rendah. Jadi kadang petani yang sudah saya sampaikan kemarin itu memiliki akses pembiayaan, akses teknologi, informasi itu yang masih rendah dibandingkan profesi-profesi lainnya. Sebaran produksi pangan tidak merata, baik antar daerah maupun antar waktu. Artinya bahwa di Jawa, pasokan pangannya itu sangat luar biasa. Tapi di daerah tertentu, di pulau tertentu, itu nanti akan minim dari pasokan pangannya.
Berikutnya adalah tantangannya itu dampak negatif perubahan iklim global. Iklim global yang tidak menentu, ya saat ini harusnya kan petani sudah bisa memprediksi saat ini misalnya musim kemarau ataupun musim penghujan. Tetapi nyatanya terjadi perubahan iklim, ya karena efek-efek ozon dan penipisan lapisan ozon dan lain sebagainya, ya sehingga menyebabkan berbagai macam perubahan iklim, sehingga petani yang awalnya menduga misalnya bulan ini ataupun saat ini musim penghujan, tapi nyatanya itu masih musim kemarau. Nah, dari tantangan ini maka diperlukanlah suatu kebijakan pemerintah berupa terobosan peningkatan produksi pangan. Terobosannya apa ya? Terobosannya misalnya dengan berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya. Berikutnya, isu strategis 5 tahun ke depan. Jadi, pemerintah harus bisa membaca isu-isu strategis 5 tahun ke depan. Yang pertama adalah kecukupan produksi komoditas strategis. Ya. Jadi ada kebutuhan komoditas strategis ini harus dipenuhi terlebih dahulu. Jagung, kedelai, tebu, sapi, cabai, bawang merah, ya itu harus dipenuhi dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Kita kadang masih impor sapi, impor bawang merah, bawang putih, bahkan padi pun kita masih impor. Nah, ini harus dikurangi. Ya. Berikutnya adalah peningkatan daya saing produk di era pasar bebas ASEAN, ya. AEC ini, Indonesia ini sebagai target pasarnya. Karena apa ya? Karena negara-negara kecil lainnya hanya ingin memproduksi. Pasarnya mana sih? Ya pasarnya Indonesia yang memiliki 250 juta jiwa. Apalagi di ASEAN. Ini kita menjadi pasar yang sangat marketable, ya. Artinya bahwa hampir semua produk mampu diserap oleh masyarakat Indonesia. Berikutnya adalah pemantapan dan peningkatan daya saing produk pertanian di dunia internasional. Artinya bahwa kita harus bisa meningkatkan daya saing kita. Tadi tidak hanya di sektor di level ASEAN, tetapi juga di level dunia. Ya. Dengan apa? Ya, dengan berbagai macam program-program yang dicanangkan oleh pemerintah. Ya, salah satunya apa? Hilirisasi produk, ya. Lalu bagaimana cara pendistribusiannya, ya. Lalu bagaimana cara pemanfaatan teknologi dan lain sebagainya, ya. Lalu diversifikasi pangan, ya, untuk mengurangi konsumsi beras dan tepung terigu. Ini juga penting karena apa? Karena tadi yang sudah saya sampaikan, kita terlalu tergantung pada beras ataupun nasi itu sendiri. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Ini harapannya petaninya itu mendapatkan keuntungan yang maksimal. Tapi kadang ini nanti akan berbanding terbalik dengan calon pembeli. Kadang pembelinya pengen yang murah, ya, petaninya pengen yang mahal agar bisa sukses. Tentu hal ini didukung tadi yang sudah saya sampaikan, ada program-program prioritas pembangunan nasional yaitu 9, yaitu dinamakan biasa kita sebut nawacita. Ya, ini dari oleh Presiden Jokowi ini sudah mulai disampaikan dan dipersiapkan ada 9 program prioritas nawacita yang salah satunya adalah tentang pertanian. Ini agenda ke-7 nawacita yaitu menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik yang salah satunya adalah peningkatan kedaulatan pangan. Ya. Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri. Jadi salah satu bentuk nawacitanya itu diwujudkan dalam peningkatan ketahanan pangan dengan subtemanya adalah ketahanan pangan, pengaturan kebijakan pangan, dan melindungi serta mensejahterakan pelaku utama pangan. Ya. Bahwa ketahanan pangan itu nanti outputnya adalah swasembada pangan. Ya. Lalu berikutnya adalah kebijakan pangan, itu nanti ada umum dan operasional, yaitu adalah lebih fokus ya dari
pengaturan kebijakan pangan di sini lebih fokus pada komoditas padi, jagung, kedelai, daging yang saat ini masih banyak tergantung impornya. Lalu dari sisi operasional ini dalam bentuk bantuan-bantuan benih, pupuk, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya adalah melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan, yaitu outputnya nantinya adalah menstabilkan ketersediaan dan harga pangan dan pengendalian impor. Jadi harapannya harga itu nantinya bisa stabil sehingga apa? Sehingga pangan itu bisa dinikmati oleh tidak hanya pembeli tetapi juga petaninya. Nah, berikutnya program prioritas untuk kedaulatan pangan dari sasaran nawacita di sini ada ya, ada 11 sasaran nawacita di sektor pangan ya. Salah satunya perluasan 1 juta hektar lahan sawah, lalu 1.000 desa mandiri bersih, benih dan lain sebagainya. Ini diperlukan UPSUS ataupun upaya khusus dari percepatan swasembada dan peningkatan produksi pangan yang lebih difokuskan terhadap pangan strategis seperti padi, jagung, dan kawan-kawannya. Tujuannya apa sasaran nawacita dari 11 ini dari sektor pangan adalah mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan yang nantinya outcome-nya, ya ini output-nya ya, swasembada dan ketahanan pangan itu output, lalu outcome-nya itu adalah kedaulatan pangan. Jadi tidak hanya swasembada, tapi juga kedaulatan pangan. Kalau kedaulatan itu artinya bahwa tidak hanya level jangka pendek, tetapi bahwa ini adalah merupakan jangka panjangnya adalah kedaulatan pangan. Nah, ini adalah prioritas untuk kedaulatan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah. Ya. Tujuan pembangunan pertanian 2015 dan 2019 ya, ada 4 tujuannya. Yang pertama adalah meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi pangan, meningkatkan nilai tambah, meningkatkan ketersediaan bahan baku, bioindustri dan bioenergi, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Jadi keempat tujuan pembangunan pertanian ini kira-kira menurut kalian apakah sudah mampu terpenuhi karena ini baru saat ini sudah 2021. Artinya bahwa kalau kita bisa identifikasi satu persatu, meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi pangan. Kira-kira apakah sudah ada dari pemerintah? Upayanya sudah ada, tetapi hasilnya tentu masih belum optimal. Ya, artinya bahwa ketersediaan dan diversifikasi itu masih terus ditingkatkan ya dari tahun ke tahun, bahkan sampai saat ini pun ketersediaan masih kadang menjadi kendala kita. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Nah, ini juga sama ya. Jadi produk-produk pertanian kita masih yang sifatnya konvensional, tapi belum mampu menciptakan suatu nilai tambah baru dari produk pertanian kita. Dan berikutnya adalah bioindustri, bioenergi. Ini juga saat ini sudah ada upaya ya melalui berbagai macam pemanfaatan dari sektor pertanian dalam rangka meningkatkan energi terbarukan. Berikutnya adalah sasaran strategis ya untuk tahun 2015 sampai 2019 ya. Pemerintah mengupayakan bahwa kita harus swasembada kebutuhan pangan yang strategis tadi, jagung, padi dan lain sebagainya. Lalu berikutnya adalah diversifikasi pangan. Lalu peningkatan nilai tambah, daya saing ekspor dan substitusi impor, penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, dan peningkatan kesejahteraan petani. Artinya bahwa sasaran strategis ini adalah untuk menjawab dari tujuan pembangunan pertaniannya. Jadi sasaran strategisnya seperti apa? Ya, jadi itu yang nantinya untuk menjawab tujuan dari pembangunan. Berikutnya adalah 9 strategi Kementerian Pertanian. Ini beberapa strategi peningkatan 9 strategi yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian.
Ya, jadi yang pertama adalah peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan. Artinya bahwa saat ini muncul berbagai macam kebutuhan oleh pangan sehingga menyebabkan dari pemanfaatan lahan yang optimal. Salah satunya apa? Dengan meningkatkan ataupun dengan upaya bagaimana cara menanam lahan menanam tanaman pangan di lahan yang minimalis misalnya melalui aquaponik dan lain sebagainya. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian dan yang kesembilan adalah peningkatan dukungan inovasi dan teknologi. Ya, saat ini tentu banyak sekali teknologi-teknologi yang nantinya akan digunakan oleh sektor pertanian ya dari pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian yang memang nantinya akan digunakan untuk outputnya adalah sebagai diversifikasi produk ya. Karena apa ya? Karena produk kita itu masih bersifat terbatas ya. Kebijakan pembangunan kedaulatan pangan. Dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan, ada beberapa step-step. Yang pertama adalah regulasi. Regulasi dikeluarkan oleh pemerintah, lalu berikutnya pemerintah membuat dan juga mendukung melalui infrastruktur. Lalu berikutnya adalah produksi. Lalu berikutnya adalah hilirisasi dan dilanjutkan oleh tata niaga domestik. Dan yang paling penting adalah mengendalikan impor dan mendorong ekspor untuk tujuan akhirnya adalah berdaulat pangan. Nah, ini adalah rentetan sebelum negara Indonesia khususnya itu nanti akan menjadi negara yang berdaulat terhadap pangannya. Ya. Dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan itu, pemerintah dalam hal ini adalah menugaskan Kementerian Pertanian melalui kebijakannya. Yang pertama adalah produksi, yaitu melalui peningkatan produk dan programnya. Ya. Fokus di beberapa ataupun di 7 komoditas, lalu membangun infrastruktur. Ini merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung sektor produksi. Hilirisasi produk, yaitu mendorong investasi. Ya. Hilirisasi produk kelapa sawit, ya. KUR, ya, ini juga salah satu upaya pemerintah di sektor kopi, kakao, dan beberapa pengolahan hasil padi serta integrasi sawit. Nah, hilirisasi di sini diupayakan oleh pemerintah, ya. Kenapa? Ya karena memang kita itu membutuhkan investasi yang luar biasa dari sektor pertanian. Ya, investasi tidak melulu sektor infrastruktur yang ataupun industri yang lainnya, tetapi juga pertanian juga memiliki potensi yang sama besarnya dari industri lainnya dalam sektor hilirisasi, investasi. Berikutnya adalah tata niaga domestik. Ya. Fokus pada 9 komoditas pangan strategis dan harus menciptakan tokoh tani Indonesia dan memperpendek rantai tata niaga. Jadi kadang kita itu terlalu panjang ya dalam proses tata niaga kita. Dari petani sampai kepada konsumen akhir itu kadang memiliki rentetan yang panjang sehingga menimbulkan selisih harga yang akan tinggi. Dari petani itu sebetulnya sudah murah, tetapi bahwa sampai di akhirnya ataupun di konsumen akhirnya itu akan menjadi mahal. Karena apa ya? Karena rantai dari tata niaganya. Maka saat ini pemerintah berupaya menciptakan saat harga yang sudah ada di konsumen akhir itu nanti tidak jauh berbeda dari harga yang ditetapkan ataupun diterima oleh petani. Ya, katakanlah kalau mahal, petani juga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Saat ini itu tidak, harganya itu mahal di konsumen akhir, tetapi nyatanya petani itu tidak sejahtera. Karena apa ya? Karena memang harga itu adalah imbas dari panjangnya rantai tata niaga yang ada, bukan akibat dari petani yang akan memperoleh keuntungan yang besar. Nah, itu yang kita saat ini rasakan. Lalu berikutnya adalah mengendalikan impor dan mendorong ekspor. Ini tentu akan menjadi prioritas ya karena kita masih banyak sekali mengimpor-impor pangan yang sifatnya sudah sebetulnya kita bisa produksi di Indonesia, tetapi nyatanya kita
tidak mampu untuk bisa mencukupi kebutuhan dari produksi yang kita harapkan. Nah, ini adalah masalah-masalah yang ada di sektor infrastruktur dan sarana, ya. Irigasi rusak, potensi lahan yang sementara yang tidak diusahakan itu 11 juta, belum dioptimalkan. Ya. Lahan baku sawah 8,1 juta hektar. Lalu alsintan traktor, ya, pompa dan lain-lain kurang. Nah, ini harus diupayakan pemerintah, ya, bahwa irigasi ini juga merupakan hal yang penting, ya, untuk sektor pertanian. Pertanian tanpa air ya tentu tidak akan bisa berjalan optimal. Lalu berikutnya pemerintah juga harus menyediakan alat-alat yang dibutuhkan, traktor, pompa dan lain-lain ini kurang. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkannya itu ya tentu upaya pemerintah harus maksimal. Nah, ini adalah realisasinya ya. Nanti bisa dilihat bahwa produksi pangan dan juga alat-alat yang dibutuhkan itu masih sangat sedikit sekali. Ini adalah gambaran dari produksi pangan tahun 2010 sampai 2015 ya. Padinya naik, jagungnya naik dan delenya naik. Tetapi bahwa kenaikannya ya itu tidak yang signifikan ya. Apalagi untuk kedelai. Kita pernah ya kalau kalian pernah kalau mungkin kalian juga ada Bapak Ibu kalian yang bekerja di sektor kedelai ini ya, tahu, tempe dan lain sebagainya itu dulu sempat tempe dan tahu itu menjadi barang yang mewah ya. Karena apa ya? Karena kedelai itu saking mahalnya. Lalu jagung kita juga fluktuatif di sini ya. Ada turun lagi, naik lagi dan menjadi naik di tahun 2015. Padi juga sempat turun di tahun 2000 berapa ini? 2011 ya. Lalu naik sempat turun sedikit dan naik lagi. Nah, ini wujud kita bahwa kita belum mampu berdaulat itu seperti ini. Kalau berdaulat itu rata ya, grafiknya itu rata. Tata niaga, ya, ini rantai pasoknya ini terlalu panjang. Harganya ini disparitasnya itu terlalu rendah. Ya. Tadi yang sudah saya sampaikan, harga di wilayah tertentu itu tidak sama. Ya, saya pernah merasakan sendiri ya. Salah satunya itu tadi cabai ya. Di Magelang harga cabai 60.000 ya. Tetapi harga Pantura ya misalnya contohnya ya di daerah Pantura Semarang dan sekitarnya ya ke apa namanya ke sana itu nanti harganya sudah 15.000 ya. Bahwa spreadnya selisihnya itu jauh banget ya. Nah, hal ini menimbulkan ya pertanyaan ya padahal satu wilayah saja itu memiliki disparitas harga yang sangat luar biasa apalagi yang luar pulau. Ini tentu akan menjadi hal yang lumrah kita harus pahami. Struktur pasar kita ini juga masih berubah-ubah ya. Kadang saat ini pasar kita yang masih menganut pasar tradisional domestik ya tentu harus disandingkan ataupun diusahakan juga bagaimana agar tidak tergerus dari sektor yang sifatnya online ya. Saat ini sudah berbagai macam e-commerce yang memang itu nanti juga tidak hanya menjual produk-produk yang fashion ataupun lifestyle tapi juga pangan juga sudah mulai dipasarkan di e-commerce. Nah, tentu kita harus bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Ini bila impor pangan tidak dikendalikan ya. Ini contohnya bahwa petani yang menjadi tumbal pertamanya ya. Kenapa ya? Karena akan menjadi orang yang pertama kali merasakan kerugian. Kadang kita senang, konsumen senang ya. Kenapa senangnya ya? Ya, harga gula murah, harga padi murah ya. Tetapi bahwa saat murahnya harga padi akibat impor itu akan menjadikan harga padi dalam negeri dan tebu dalam negeri ataupun gula dalam negeri akan tertekan. Ibaratnya ya, waduh impor dari negara A harganya 1.100 misalnya. Nah, kalau kita mau menerapkan harga lebih dari 1.100, ya pasti tidak akan diminati oleh masyarakat. Masyarakat tentu akan memilih harga yang lebih rendah.
Tentu ini yang menjadi dilema ya, artinya bahwa pemerintah di sisi lain ingin memfasilitasi konsumennya agar bisa terpenuhi segala kebutuhannya, tetapi di sisi lain justru akan merugikan petani. Kenapa? Ya karena harganya itu tidak nutup dari operasionalnya. Ya, kalau harga 1.100 saya itu tidak untung, Pak, karena operasionalnya saja lebih dari itu, katakanlah seperti itu. Ini yang menjadi dilema. Nah, itu adalah gambaran bahwa investasi dan juga ketahanan pangan itu sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi dan juga kelembagaannya tadi yang saya sampaikan, tata kelola yang baik itu diwujudkan saat adanya kelembagaan yang baik pula. Saat kelembagaannya tidak baik, maka ya akan menciptakan rentetan hal-hal yang nantinya mewujudkan atau menciptakan kondisi tata kelola yang tidak baik juga. Ya, contohnya tadi ya, kelembagaan Kementerian Pertanian mengeluarkan berbagai macam program, tetapi bahwa saat rentetan ataupun rantai dari tata niaganya itu tidak mampu mengadopsi, tidak mampu mengimplementasikan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, maka harga, jumlah pangan dan lain sebagainya juga akan tidak bisa mampu bersaing dengan negara-negara lainnya di sektor pangan. Nah, itu harapannya nantinya sekali lagi bagi kita semuanya untuk senantiasa tidak usah ragu untuk nantinya menjadi seorang petani ya. Saya juga sebagai petani ya di rumah ya. Kenapa? Ya karena memang minimal kita punya misalnya ya tadi ya sawah ya, ladang ya. Kita upayakan pembelian investasi kita di sektor yang pertanian yang tujuannya adalah mendukung ketahanan pangan. Ya. Itu mungkin dari saya. Saya ucapkan terima kasih ya dan juga karena ini minggu di mana minggu ini juga akan ada hari raya besar kita yaitu Idul Fitri ya, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya, mohon maaf atas segala kesalahan yang sekiranya sudah saya lakukan dan saya juga memaafkan kesalahan apapun yang kalian lakukan. Ya, itu mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.